سادتي سادتي. قال صلى الله عليه وآله وسلم من زار أخاه المسلم شيعه 70,000 ملك يصلون عليه ويقولون اللهم كما وصله فيك فصله. Ya Allah, ini bagi malaikat mendoakan. Apabila seseorang ziarah kepada man zara akhahul muslim, al muslim, sudah tahu ada alif lam lil kamal. Jadi kalau ada orang Islam yang sempurna, ya wali. Kita ziarah kepada wali itu, dari tempat kita ziarah menuju tempat wali itu digiring, diantar, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kita nggak lihat. Rasulullah lihat. Beliau bersabda, beliau lihat kalau ada orang ziarah kepada orang soleh, yang ziarah ini diikuti oleh 70.000 malaikat. Malaikat yang 70 ini diperintah Allah supaya berdoa. Berdoalah malaikat itu. Ujar malaikat yang 70.000 itu, ya Allah, apa tadi ini? Yusalluna alaihi, mendoakan malaikat itu kepada orang yang ziarah tadi, yang datang. Wa yaqulun Allahumma kama wasalahu fika fasil. Ya Allah, karena dia ini semata-mata untuk wuslah, untuk ketemu sama ini wali, ya Allah, katanya malaikat yang kedua, ya Allah, berikanlah pangkat muslah jadi wali dua orang. Tapi kalau lepas daripada itu, dibawai satu mobil sudah, dengan mobil yang mau menuju ke tempat wali, dia tinggal keluar dari mobil di tengah jalan, saya di sini saja, nggak ikut. Gak mau ziarah. Oleh sebab itu az-ziarah basyarah, az-zair fi kanafil mazur, az-zairu fi kanafil mazur. Coba Presiden Soeharto punya istana. Kalau kita sampai di istana, seakan-akan kita itu presiden juga, sebab satu ruangan, satu hadrat. Jadi kalau ziarah ke tempat wali, berarti kita itu sudah di dalam kanafil wali. Kanafil wali. Apa arti kanaf? Itu adalah pemeliharaan, bahasa kitanya tanggung jawab. Dunianya, barzahnya, akhiratnya, dia yang tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Aulia itu ada dua, ada masyhur, ada mastur. Ada yang masyhur dikenal, Allah yang mengenalkan. Allah yang mengenalkan. Ini ada hadis juga. Tadinya kan aulia itu semuanya ditutup, tapi Allah juga yang mengenalkan bagi orang yang akan mendapat keuntungan. Bagaimana Allah mengenalkannya? Hadis Rasulullah SAW. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibrila, ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibrilu. Ya Jibril, katanya Allah kepada orang yang sudah dikasihinya. Apabila Allah cinta kepada hambanya, ini namanya golongan aulia mahbubin. Aulia ada mahbubin, ada. Apabila orang termasuk aulia mahbubin, cirinya apa? Jibril, kata Allah, saya cinta kepada si A dan si A. Sampai saya punya guru hadis itu menceritakan sampai turunannya dan tempatnya. Si A dan si A di anu, itu orang saya cintai, katanya Allah. Jibril, kamu selaku presidennya malaikat, cintailah hamba itu. Maka Jibril itu siap cinta. Fa yuhibbu Jibril. Presiden malaikat cinta kepada orang sesudah Allah.
Andai kata Jibril enggak cinta, cukup, lebih dari cukup Allah. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi syahidan, wa kafa billahi aliman, wa kafa birabbika hadiyan, macam-macam. Cukup Jibril lagi. Jadi Allah mengenalkan kepada Jibril, baru Jibril kenal sebuah orang itu manusia tapi wali. Jibril diperintah Allah lagi. Jibril sampaikan kepada teman-teman bawahan-bawahan. Maka Jibril berkata, ya ahlas sama, inna allaha yuhibbu fulana wa amarani an uhibbahu fa ahibbuh. Hai seluruh ahli langit, malaikat, Allah cinta kepada si fulan. Allah perintah saya cinta, maka kamu semua saya perintah cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka semua orang yang di langit kenal dan cinta semua. Kalau beliau sakit, ahli langit tuh gemetar, goyang ahli langit karena kesakitnya beliau. Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa, ya Musa, maridtu falam ta'udni. Musa, saya sakit, kenapa kamu tidak ziarah, tidak menjenguk? Katanya Nabi Musa, wa kaifa wa anta rabbul alamin. Bagaimana sampian bisa sakit padahal sampian itu Tuhan Maha Suci. Tuhan menyatakan, maridha waliyyi falam ta'udhu. Waliku sakit, kenapa engkau enggak menjenguk? Fa in uttahu wajadtani indahu. Sekiranya engkau itu ziarah, duduk di higanya, di sampingnya, niscaya seakan-akan ikam itu adalah ketemu saya di situ. Ana indal munkasirati qulubuh. Saya ini adalah di samping atau dekat sama orang-orang yang banyak beban, banyak tantangan. Di situ. Nah, ini. Jadi yang paling untung kepada kita ini perawat. Perawat, dokter-dokter itu kalau ada orang sakit, kebetulan yang sakit itu kan wali. Aduh, mana dapat gaji perawat? Mana di samping wali lagi. Menunggui wali tadi. Fa in tahu wajadtani indah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Itu hadisnya ada dicampur. Orang yang senang ziarah makam orang soleh, senang, hobinya ziarah, hobinya selalu membantu kepada orang soleh. Itulah orang yang bakal jadi soleh juga. Apalagi almar'u ma'aman ahad. Kalau seseorang itu siapa yang paling dikasihnya, sama-sama ma'as itu ma'iyahnya tuh macam-macam. Ada sama-sama duduk, ada sama-sama makom. Ini kita duduk di tempatnya Habib Abdullah Haddad, sebab yang dibaca kitabnya, makom kita diberi seperti makom. Allah sebab itu tuba liman syaghalahu kutubus shalihin. Saya punya guru bilang begitu. Untung yang sangat besar orang yang masgul dengan kitab-kitab orang saleh. Masgul dengan kitab-kitab orang saleh. Suka mendengar, suka membaca, suka mutalaah kitab-kitab orang yang saleh. Pengarangnya saleh orangnya, bukan saleh nama. Andai kata majalah yang mengarangnya wali, senang membaca. Karena pengarangannya, yang pengarangnya itu sopo. Nah, itulah mengenai masalah ma'rifatul dzat itu tadi. Orang-orang yang di bawah qadam Rasulullah SAW, amalannya musyahadah kepada Nur Mustafa SAW di mana-mana. Kita sudah kenal aja Nurul Mustafa mala al-akwan. Ada yang senantiasa memandang, ini misalnya dipandangnya Nur Muhammad, tapi pandangan bukan lidah. Kalau lidah ini Habib Abdullah, ini Nur Muhammad juga pandangan. Tapi kalau nguntungnya ini Guru Jainal. Kalau pandangan kita ini Nur Muhammad, apa kita kupat dia? Kita sambati dia.
nyawan ini macam-macam, wanilah kita ucap itu. Asal kita memandang ini Muhammad. Tidak berani kita begitu sama ini. Tidak berani, asal pandangan kita itu. Tapi kalau pandangan lain pada itu, ya mungkin terjadi. Hah? Iya toh? Hah? Ini terjadi hablum minan nas. Yang betul-betul isinya hablum minallah. Kalau kita memandang manusia ini Nur Muhammad, ya, akhlak kita kan baik, karena tidak mengupat, tidak menghina, tidak memamai, bahasanya Banjar, memamai, habis belum paham bahasa Banjar. Mencaci, memaki, nggak berani kita. Pula kasih apakah nggak berani, lidah kita nggak berani. Asal pandangan itu tadi. Nah, kalau pandangan kita kepada Nur Muhammad SAW, Nur Muhammad ini kan dari zat Allah Subhanahu Wa Taala. Qad ja'akum minallah nurun wa huwa sayyidina Muhammad SAW. Jadi berarti memandang seseorang ini tidak melupakan kepada Allah. Itulah maksudnya hablum minan nas. Di situ isinya hablum minallah. Disinilah sabda Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Karena manusia itu mengandung sir daripada Allah SWT. Al-insanu sirri. Al-insanu sirri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya dulu dilajari oleh paman saya sepupu di Berabai, Allah yarham, Haji Abdurrahman Kupi. Saya dilajari beliau apa? Bukan nahu, bukan ihya. Dilajari beliau atlas. Subhanallah. Atlas rangka daripada jasmani manusia. Yang keseluruhan isinya itu untuk ma'rifat yang khasah. Dari atlas saja. Ajaib. Ujasirin baca atlas nggak pakai wudu, nggak pakai hadap kiblat, atlas bebas, nggak pakai kopiah bisa. Kalau baca kitab ada aturan, pakai wudu hadap kiblat lebih baik begitu. Atlas, masya Allah, sampai atlas saya itu masih ada. Saya tulis di sana. Ini penting untuk tasawuf. Saya tulis begitu. Atlas, tapi rangkaian manusia, otak sebagainya. Haji Abdurrahman Kupi Berabai, sepupu 2 kali lawan arwah bapak. Sampai kita di sana bemalam itu belajar. Bukan bemalam guring kata. Belajar menyampaikan. Sebab orangnya alim. Jadi kita tuh belajar. Nah, inilah kembali kepada witir itu tadi. Pekerjaan Rasulullah SAW witir. Sabdanya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu witir. Ganjil. Laisa kamitslihi syai'un. Ahad. Wahid. Yuhibbul witra. Senang akan witir. Kalau kita anggap di sini babuang mudhaf, yuhibbu man yusallil witir. Allah cinta kepada siapa yang salat witir. Witir itu minimal 1 rakaat, maksimalnya 10-1. Ya 11, 10-1, 11. Nggak ada witir 2, nggak ada witir 4. Namanya witir ganjil. Waktunya sesudah sholat isya dan ba'diyahnya. Kalau belum ba'diyah jangan dulu. Isya dulu baru ba'diyah, baru witir. Yang afdalnya witir itu yaitu di akhir malam. Yang tepat di akhir malam. Bagi orang yang ada harapan bangun malam. Yang afdal bagi orang yang jarang bangun malam, atau bagi orang yang tidak menjamin umurnya sampai ke akhir malam, afdal sesudah isya dan ba'diyah langsung.
Itu. Tapi afdalnya di lain. Yang pertama afdal di akhir malam mengiktibar pahala akbaru sawaban. Yang afdal di sini tadi mengiktibar adabnya kepada Allah, afdal. Karena dia tidak menjamin umurnya sampai ke sana. Dan dia mengamalkan ulaika yusari'una fil khairat. Wasari'u begitu. Jadi jangan ada masalah kalau ini masih ada lagi perbincangan. Jangan sholat witir nanti aja hampir subuh. Nah, ini kalau kita masih begini-begini nggak bisa. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk. Nggak enak kalau sudah mujadalah masalah itu nggak enak. Nggak ada kesimpulan ma'rifat, nggak ada. Yang penting kerja witir 1 rakaat dulu. Kalau sudah dawam 1 rakaat, cobai 3. Kalau sudah istiqomah, dawam 3, baru 5. Jangan langsung 11 dong, tapi semalaman itu aja. Nah, 1 rakaat tiap malam. 11 tapi sebulan sekali. Lebih baik 11 tiap malam. Sedikit aja. Berapa rakaat? Ada 11. 11 itu umpama 1 menit. 1 rakaat kan 11 menit aja. 11 menit. Ya, lambat sedikit daripada McTyson main lah. Tapi kalau sepak bola berapa menit? Kalau salat witirnya sedikit aja. Ya mudah-mudahan lah. Allah yang kuasa kasih sayang, Rasulullah yang selalu kasih sayang, selalu orang-orang itu tadi memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita ini ditolongnya untuk mengerjakan yang wajib karena Allah, yang sunat karena mengikut Rasulullah. Orang dekat sama Allah mengerjakan yang wajib, dekat sama Rasulullah mengerjakan yang sunat. Dan mudah-mudahan ini semua kan Allah. Kalau Allah tidak memberikan taufik mana bisa. Wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Bikana makan wa biyakun ma yakun. La haula wa la quwata illa billah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Semua kalau itu yang tidak menolong nggak bisa kita. Oleh sebab itu kata Rasulullah, kalau sudah Allah itu witir, senang kepada orang yang sholat witir, fa'autiru ya ahlal Quran. Maka semua wahai orang yang sudah punya Quran, sholat witir. Kalau autiru di sini ada sebagian ulama madhab juga seperti Maliki mengatakan autiru di sini adalah amar lil wujub. Wajib sholat witir karena ada lagi di hadis lain al-witru wajibun. Ada lagi al-witru haqqun. Wa man lam yutir falaysa min ada. Untung kita kalau kawas salat witir. Tentunya aja salat witir itu bagi orang sehat. Kalau orang yang sakit jangan salat witir. Salat wajib nggak bisa. Ya kan? Sakit soalnya. Di dalam sholat itu semua pekerjaan yang baik ada terkumpul. Haji ada dalam sholat. Menghadap jihad baitullah. Kan haji. Puasa ada dalam sholat. Enggak boleh makan minum. Zakat ada. Beli pakaian untuk sholat. Zakat. Quran, Fatihah. Istighfar, Rabbighfir. Doa macam-macam. Salawat, salam, sampai CV ada dalam Quran. Warzuqni, minta rezeki itu sama dengan orang yang usaha-usaha macam-macam. Warzuqni, maf'ulnya itu dibuang, maf'ul kedua. Warzuqni begitu aja, beri rezeki saya. Bukan beri rezeki 1 miliar, bukan, enggak ada 1 miliar, enggak ada. Warzuqni begitu ya. Allah Ta'ala paham, wah ini orang mesti minta banyak-banyak ini. Enggak putus-putusnya ini. Warzuqni. Oleh sebab itu kita, kalau sudah keinginan di masalah rezeki, waktu warzuqni itu Masya Allah, mantap bacaannya. Warzuqni. Begitulah. Warzuqni. Artinya bakal kalah.
Itu qaf kan huruf bakal kalah. Artinya bakal lah. Ujar kawanku dulu, bakal kalah leh. Bakal lah, warzuqni. Ingat-ingat kita pondokan. Waktu warzuqni itu mantap-mantap. Mantap-mantap waktu warzuqni, mantap-mantap. Jangan warzuqni ngelamun, mana bisa dapat rezeki. Paham? Menteri kesehatan ada dalam sholat, kesehatan ada, itu tadi apa? Itu hanya perdagangan. Wa'afini, minta sehat. Ada menteri kesehatan? Iya. Ada. Malaikat ridwannya ada. Wa'fu anni. Ada semua dong. Kalau kita satu-satu perhatikan, masya Allah. Malaikat Allah Ta'ala banyak, kerjanya satu-satu aja. Ada malaikat yang kerjanya baca tasbih aja, dari awal sampai akhir tasbih aja dibaca. Ada yang selawat aja, ada yang doa aja, ada yang ruku aja, istidal, ada sujud, ada berdiri, ada. Itu aja kerjaannya, satu kerjaan, tapi seterusnya dia tugasnya itu. Di dalam sholat, semua pekerjaan malaikat ada dalam sholat. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, as-salatu khairu mawdu'in istakbir au agil. Salat itu ada sebaik-baik pekerjaan yang tersusun rapi. Silahkan mau banyak mau sedikit. Maksudnya salat yang sunat, mau banyak mau sedikit. Kalau salat yang wajib yang ditambah-tambahi dong. Nah, kalau salatnya mau banyak, salat zuhurnya 6 rakaat nggak boleh. Nah, istakbir au agil. As-salatu khairul mawdu'. Orang yang suka salat badannya banyak sehat. Lihat orang-orang yang dahulu seperti Sayyidina siapa beb yang di Ahlul Bait yang 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain bin Sayyidina Fatimah binti Sayyidina Rasulullah. Dan Ali bin Zainal Abidin 1000 rakaat. Jadi, nah, 1000 rakaat. Jadi otot macam-macam itu. Apalagi ngarannya itu lemak-lemak apa? Kolesterol itu sudah bagus. Pinggang, waduh, bagus semua. Liver, aduh. Saraf, masya Allah. Sob ini, sujud, Lihat aja orang-orang yang melajari kita senam, nggak ada keluar dari sholat. Itu semua ada pekerjaan di sholat. Gitu, betul nggak? Ini, duduknya. Tapi jangan dikatakan sholat itu gerak badan. Sholat itu ada silatul abdi. Silatun bainal abdi wa rabbi. Hubungan antara hamba yang bersifat la haula wala quwata dengan yang bersifat haulun wa quwwatun. Hubungan. Nah, di sini kita nang kalahnya. Kita nih masih bergaul banyak. Seandainya kita tidak bergaul lagi, insya Allah waktu bergaul diisi dengan salat terus. Ini kalau sudah orang makamnya makam uzlah, salat aja, salat terus salat aja. Selain daripada tidur, makan, minum, berak, salat aja. Sebagaimana Rasulullah yakhlu bi ghairi Hira, apa kerjanya? Salat. Sebagaimana syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yakhlu bi ghairi Hira. Salat. Mudah-mudahan. Tadi kita bicarakan waktu terima tamu dari Kapolda. Kapolda bilang sama saya, Pak Guru ini kadapol. Kalau saya Kapolda, Pak Guru ini kadapol.
Arti kadapol, kada polisi. Tadi dari angkatan udara juga tadi ada di sini Zohar tadi. Alhamdulillah, masya Allah. Datang sebelum jam 11 datang. Padahal niatnya mau sholat berjamaah. Itu aja. Alhamdulillah. Kapolda niatnya mau sholat berjamaah juga. Ini ada tamu kita lagi 4 orang dari Betawi. Nah, dia ya sambil ya bersama-sama lah. Qasidahnya, mauludnya, terbangnya ada 4 orang. 1 hafaz Quran, yang 3-nya itu qori internasional. Insyaallah malam ini kepada qori internasional yang 3, saya mohonkan sebelum maulid baca Quran sedikit seorang bertiga, berganti-ganti bergilir-gilir. Mau enggak? Sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit orang baca tabarrukan. Tapi kalau dia baca, yang lain doakan dong. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang soleh dunia akhirat. Jangan dengari Allah, 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 thayyib, thayyib. Jangan begitu, didoakan. Dia baca, kita doakan. Kan orang membaca itu sulit, susah. Kita senang-senang dengarkan baca. Kalau orang baca, kita doakan. Begitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah nanti malam. Siapa-siapakah ngarannya kada tahu. Kira-kira ini kada orang jualnya aja lamunnya bacuur bakula. Bakula kada nang Nabi Adam tuh kada dasarnya. Ini orang mana-mana kan? Orang mana-mana. Ini siapa nih? Syarifuddin asal dari Kandangan. 1 Rahmadi dari Kandangan. 1 lagi Saleh dari negara. Nah ini semua dari kita. Semua. Ada 1-nya lagi dari Flaihari. Ini orang cagal mengisi majelis ta'limnya di 1 masjid, bahkan di 1 pesantren yang dibikin oleh Wapres. Masjidnya sudah selesai. Oke. Insyaallah akan dimulai. Ya Zaini nggak bisa ke sana, sakit, pesawat nggak punya nih. Jadi ini aja insyaallah nanti ke sana. Beliau dengan perantara yang lain musyawarah mau mewarnai bangunannya di sana seperti warna di sekumpul. Wirid sholatnya, sembahyang 5 waktunya, cara maulidannya, bacaan sebelum sholat subuh sebagainya seperti di sini. Alhamdulillah. Panjang aja umur seberataan lakunnya teh. Nah itu ini lain berapa nih? Lain panjang aja umur Andika. Nah ini Kandangan. Ih, kami Kandangan juga sebelah. Nagega sebelah. Itu datu tanggigan tuh, datu kami. Jadi kamu jangan wali orang kami. Datu tanggigan tuh kami bukan orang yang makan iwak juga. Ada orang taguh kade. Maaf ya beda. Ini umir tu anu kaliman nas biqadri lughatihim. Rasulullah kana yatakallam bi kulli lughat. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hai itu fa'autiru ya ahlal Quran. Hai orang muslim, umat Sayyidina Muhammad SAW, jangan ada satupun yang tidak sholat witir. Dan ada lagi daripada guru kita ahli hikmah mengatakan, kalau ahli rumah, ahli kampung, ahli daerah, semuanya sholat witir, niscaya hatinya satu daerah itu menjadi satu. Dengan jalan semua sholat witir, Allah menyatukan hatinya. Selain daripada sembahyang berjamaah rata shaf. Kalau sembahyang berjamaah shafnya rata, itu hasilnya hati kita menjadi satu. Kan sekarang kita dari dulu, bukan sekarang aja, kesatuan, persatuan, persatuan, kesatuan. Jadi itu shaf harus rapat dan rata.
Witir jangan lupa dikerjakan. Kalau tidak sempat sholat witir malam, sunat dikoba waktu siang, ya enggak? Sebab tiap-tiap pekerjaan sunat yang punya waktu, lepas waktunya disuruh kita mengoba. Itu namanya dawam. Ayo ja, ilmunya kada banyak, tapi orang bingung. Katanya orang ganjil. Karena suka dengan witir. Keramatnya gak banyak satu, tapi orang bingung. Ganjil. Bilang orang nih ganjil nih. Ajabil ajaib. Itu diantaranya muwadzabah ala salatul witir. Nang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Caranya lillahi ta'ala sudah kita bicarakan secara ringkas, tapi sempurna. Yaitu waktu kita terima tamu, ba'dad dhuhr tadi. Kita membicarakan mulai bismillah sampai waladhdallin. Keringkasannya untuk hablum minallah, hablum minallah. Keringkas. Tadi belum pernah kita terima tamu bicara begitu, artinya terima tamu tapi ceramah belum pernah. Dan enggak ada niatan dari rumah. Begitu sampai di sini habis sholat, reng. Oh, ada telek. Dari mana? Mungkin dari Madinah. Supaya sampaikan begini-begini. Alhamdulillah. Cocok sama. Man dalladhi yasma'u indahu illa, kalau enggak ada izin enggak berani. Fa kullu muslimin yu'addu min ahli al-Qur'an, tiap-tiap orang muslim yang membaca syahadat 2 kalimah atau kata bahasa orang Jawa Bahari 2 kalimah sodo. Hah? 2 kalimah? Sodo, kalimah sodo. Ya, aja barang aja ada salah-salah sedikit. Fa kullu muslimin yu'addu min ahlil Qur'an. Kullu itu mubtada, yu'addu jumlahnya jadi khabar. Fa kullu muslimin yu'addu min ahlil Qur'an. Li'annahu, karena muslim itu mu'minun bihi bil Qur'an. Wa mutalabun bil amal bima fi, dan orang muslim itu percaya dengan Quran serta diperintah apa-apa yang di Quran laksanakan. Kalian mau enggak tidak dimarahi Allah? Mau enggak semua jangan sampai Allah marah? Mau enggak? Tahu enggak amalannya? Kira-kira belum tahu betul. Rasulullah bersabda, kita enggak tahu kecuali Rasulullah yang maha barakah. Apa kata Rasulullah? As-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu yang memadamkan marahnya Allah. Jangan sampai apinya Allah menyala, padamkan dengan sedekah. Sering bersedekah. Bersedekah kepada orang alim atau faqih, pahalanya paling besar. Paling besar. Berapa? 900.000 ganda. 900.000 ganda. Kalau memberi ibu bapak cuma 100.000. Coba. Kalau memberi orang yang gagah, orang yang sehat, walau dia susah juga tapi sehat, cuma 1 dibalas 10. Jadi ujar Imam Sayuti itu. Imam Sayuti kita masyhur. Ujar nang mengarang kitab Habib Bu Bakar Al-Habashi, Mulaggab bil Attas, fagaddimu ya ikhwan al-aham fal-aham. Kita bersedekah itu yang lebih penting, itu yang didulukan. Lo banyak yang anak jadi orang alim nah, supaya orang banyak memberi sedekah sebab pahalanya ganal. Li'annal muta'addiya bis sadaqah kamani'nya. Karena orang yang lepas melentakkan sedekah daripada yang mestinya itu sama dengan tidak bersedekah sama sekali. Jadi kita sama orang alim memberi misalnya 1 juta,
sama ibu memberi 900 misalnya. Dibanyaki orang alim dibari daripada ibu bapak. Ibu bapak ini kalau dia mengerti nggak iri sama orang alim. Sebab ini anak saya, dia dapat pahala banyak. Itu memang sudah begitu peraturan. Ada dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa li Auladil Mustafa. Karangan Habib Abu Bakar Al-Habasyi yang digelar Al-Abbas. Digelar Abu Bakar Abbas karena beliau itu dielangnya oleh Habib Abu Bakar Al-Abbas yang gurunya Habib Ali. Itu. Jadi Abu Bakar Abbas padahal Al-Habasyi. Beliau adalah Qutbul Ghaus, Qutbul Fard. Anaknya iya Abdullah yang datang yang kita bilang Abdullah itu anak beliau. Anak beliau. As-sirru apa al-waladu sirru abi, al-walad nusfatu abi. Dan beliau ini Abdullah mulai lagi ayahnya sehat, mengajar sebagainya, sampai ayahnya terima tamu, sampai ayahnya sakit, sampai meninggal, tidak ada lepas daripada di samping ayahnya. Apa artinya? Orang yang senantiasa di samping waliul ghaus, apa artinya? Berkatnya bagaimana? Jadi kita nggak sempat ketemu sama ayahnya, ketemu sama anaknya. Alhamdulillah anaknya mau bermalam di rumah, mau guring di situ. Alhamdulillah. Jadi bangunan kita yang seberapa itu tadi sudah tabulik harganya. Keluar kita sekian juta, berapa ratus juta, keluar itu berapa ratus juta, hampir 200 lebih toko. Lawan isinya macam-macamnya itu sudah tabulik kalau kita memandang. Insyaallah. Kalau kita memandang itu alhamdulillah. Daripada ayam isinya. Alhamdulillah. Ya rumah tuh cegar dijual aja tapi kena. Tuntungakan dulu nang wali nang kenal di situ guring. Jadi berkatnya gana. Satu kamar di situ satu khatam Quran. Zaini disuruh oleh datunya 5 kamar 5 khatam. Dalail satu kamar 10 khatam. Ini bukan meninggikan harga sana, ada. Hanya supaya mudah-mudahan jadi iktida kepada orang yang punya rumah baru, isilah satu kamar sehatam. Dalail sehatam. Isilah. Salat 50 rakaat, satu kamar. Salat apa? Salatut taubah. Supaya perjakian. Alhamdulillah rumah situ kan kosong rezeki, datang aja. Kita kan sebentar di sana tengah malam datang ke sana sebentar, ya kan? Habib besoknya mau pulang sebentar, datang aja. Ini apa aja Habib? Ini apa? Ana bilang ini Fattah, ketawa Habib. Fattah tengah malam maka ada panas. Orang kenapa mencari Allah Fattah? Dia Fattah itu berkata mau masuk surga. Kalau saya dimakan sama ayam katanya Fattah nggak bakal masuk surga. Kalau dimakan wali masuk surga, saya ikut surga. Itu Fattah yang bilang. Yang membuat Fattahnya nih orang keraton. Ya Allah kata lagi sambalaman kada guring dimakan cinta kita kok ujar. Artinya Fattah nak aku kirim. Artinya tentu halal Fattah kok. Wali itu berpilih makanan kada sembarang. Gembira. Masya Allah. Ketupat kandangan, Masya Allah. Apa ini ketupat kandangan? Kanjangan. Makan Habib, bah ada lagi ya. Pada orang sekumpul Jawa ulah, hanya orang kandangan. Nah, selamat berdatang. Syafi'un amin. Allahumma shalli wa sallim ala syafa'ati li ahli kabair min ummati ma gala min ummati ghairi. Ya baktana bin Nabi, ya baktana bin Rasul. Allah. Sering baca ya Sayyidah Sadat, sering membaca khabiri. Insyaallah asrarnya akan masuk. Kamu semua akan jadi fana fi Rasulullah SAW. Ya Sayyidah Sadat sama khabiri. Sering.
Baca aja dulu biar pada ngerti artinya, biar nantinya kan masuk sirnya tuh tak. Masuk lagunya sudah memang begitu, aturannya memang begitu. Oh, syahdu betul. Syahdu betul. Apalagi akhirnya itu. Ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisyafa'ah. Ana. Kalau di hadisnya ha ana laha. Ha ana jadi dirobah. Ha ana laha. Laha bisa aja. Persis hadisnya. Ini memang tugas saya, kata Rasulullah, membuka ini apa? Syafaatul ulama. Ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisyafa'ah. Ana laha. Kalau orang ngerti itu, masya Allah, aduh, begini Rasulullah. Lagunya sudah, catukannya tak tang tang tung. Bilangnya pejabat Jakarta, tak untung, tak untung. Saya bilang biar tak, tapi akhirnya kan untung. Kalah dia. Masya Allah, selamat semua. Rasulullah aja sudah memberi syafaat selamat, apalagi Nabi yang lain, wali-wali, guru-guru. Al-alim yashfa'u li aqaribih, rawahu Tabarani. Satu orang alim membawa masuk surga semua kerabatnya. Al-alim yashfa'u li jiranih, semua tetangganya, jirannya masuk surga dengan sebab syafaat satu orang alim. Berapa orang alim banyaknya? Ayo. Al-alim yashfa'u li talamidatihi, rawahu Tabarani juga. Satu orang alim akan membawa masuk surga muridnya semua. Semua. Apalagi mana murid, mana bakula, mana jiran, mana anak emas. Apa lagi? Bilangnya orang Cina, apa mau cari lagi? Hanya. Nah ini kisah ziarah tadi kita. Kisah ziarah tadi. Lopez. Gala alaihi salam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu wajib. Siapa tidak salat witir bukan umat saya. Aduh, berapa sudah kita enggak salat witir? Kecuali Ramadan baru witir. Habis Ramadan malam Id enggak witir lagi, imamnya enggak witir lagi. Umpame. Tapi sekarang insya Allah kembalilah kepada ahlul Quran. Kalau Quran turunnya waktu Nabi di Makkah sebagian, maka disebut itu adalah kita di sini. Kalau mengamalkan isi Quran disebut serambi Makkah. Insya Allah kembali. Kalau mau mengembalikan ya kita juga. Kalau mau tidak mengembalikan ya kita juga. Martafura, marilah, takwa, fara, umat, Rasulullah. Martafura, marilah, takwa, fara, umat Rasulullah. Kalsel, kalian selamat. Apa yang ketawa itu? Masya Allah. Tafaul, itu tafaul, kita sempana baik. Wa aktaru salatil witr ihda asyar rakatan. Mulai malam ini nah kita kena solongan. Paling banyak salat witir 11. Nah, solongan aja. Nyaman. Mun hendak kada ayat kurang kada tahu juga. solongan aja. Ya kan? 11. Wa aqalluha rak'atun wahidah, minimal 1 rakaat. Ini masing-masing di rumah aja kena. Jadi menang 1 rakaat kan kada supan juga. Kurang nggak ada taruh. Wala yang bakal ikhtisar alaih, nggak ada witir terus separuh rakaat, nggak ada. Wala ba'sa bil ikhtisar alaih. Kalau kita cuma tiga terus saja nggak ada masalah juga, boleh.
Wa man autara bi thalas kana mustahab lahu ay yaqra'a fil ula ba'da Fatihah sabbih isma rabbikal a'la wa fil tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fil tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Siapa salat witir 3 hendaklah membaca sesudah Fatihah rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la sampai akhir. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun sudah Fatihah. Rakaat ketiga 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man autara bi aktsara min thalath, kalau lebih dari 3 witir qara'a fi ma qabla thalath alladhi yatayassaru minal Qur'an. Apa yang rasa dia senangi Quran. Ya tazkir yang senang, apalah. Tapi nanti akhirnya yang 3 itu ya tetap sabbih dan witir. Wa kullama qala wa kathara kana afdala. Tambah panjang ayatnya tambah afdal. Qara'a fi thalath ma taqaddam dzikruhu, awas ya, dzikruhu, jangan ma taqaddama dzakaruhu, jangan, dzikruhu. Wal itaru min akhiril lail afdalu liman kanat lahu 'adatun fil qiyam. Bermula witir di akhir malam hampir subuh itu lebih banyak pahalanya bagi orang yang sudah menjadi tradisi bangun. Kalau yang antara ini bangunnya jam 8 makinnya jangan, baik habis isya sudah witir aja. Bihaitsu la yafutu ila nadiran. Wa man laisa kadzalik fa itaru qabla ayyanama khairun lahu ahwatu. Kalau jarang dia terbangun tengah malam lebih baik habis isya ba'diyah langsung. Wa mahma autara qabla naumi thumma istayqadha min al-laili wa qasada ay yusalli fal yusalli ma badalahu wa witruhu al-awwal kafihi. Barang siapa witir sebelum tidur, bangun malam mau sholat silahkan sholat yang sunat, asal jangan witir. Karena witir yang pertama cukup, la witrani fi lailatin, enggak ada witir 2 kali dalam satu malam. Nah di sini siapa witir sudah, seperti kita bulan puasa kan witir sudah, bangun malam mau sholat hajat di masjid, ya kan? Salat tasbih, silakan. Cukup witir yang dulu tadi. Ini kan jadi masalah juga dari orang-orang yang belum mengerti. Bukan orang yang iri sama guru Saman, bukan. Dia pernah seperti menentang sama pekerjaan guru Saman. Kenapa jadi salat lagi tasbih sama hajat? Mestinya witir yang akhir. Orang itu memang nggak ikut. Nggak ikut sama guru Saman, begitulah kalau orang nggak ikut begitu. Mesti ada. Tiap-tiap ada aksi ada. Begitulah. Wa witruhul awal kafi. Tapi guru Saman nggak ada menjawab apa-apa sebab beliau menganggap itu wa'arid anirja. Ini tulisannya, dalilnya. Kemudian waktu jugalah yang memisah kita sampai jam 5. Amisatun. I'lam anna ni'mata yu'abbaru biha an kulli ladhidhin. Wahai seluruh penuntut ilmu, orang-orang penuntut ilmu semuanya adalah orang yang penghuni surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ila utaqa'illahi minan nar, falyanzur ila talabatil ilm." Atau kama. Siapa-siapa yang ingin memandang orang-orang yang lepas dari neraka, silahkan pandang. Itulah orang yang menuntut ilmu, ilmu manfaat. Ilmu manfaat, bukan ilmu mudarat. Ilmu yang manfaat. Ilmu sifat 20, mengenal keesaan Allah, sifatnya, asma af'alnya. Ilmu-ilmu adab hati terhadap Allah dan makhluk yang disebut tasawuf. Ilmu-ilmu peraturan badan terhadap Allah dan makhluk yang disebut fiqih. Bagian ilmu-ilmu alatnya. Yang semua itu adalah di dalam Quran dan hadisnya Rasulullah SAW, yang diistimbat oleh ulama yang disebutkan qiyas dan ijma'. Maka ilmu yang demikianlah yang kita disuruh tuntut, yang manfaat. Lain daripada itu maka lain juga. Alangkah untungnya seseorang hamba yang sudah tahu apa yang mesti dituntut,
Kemudian sesudah dia tahu yang pasti dituntut, dia lawangkan waktunya menuntut. Dia siapkan alat-alat untuk menuntut. Waktunya ada, hartanya ada, tempatnya ada, serananya ada, apa ada. Itulah orang yang untung. Kalau mau lihat orang yang tidak masuk neraka, itulah orang yang menuntut ilmu. Ada yang menuntut ilmu seharian, ada yang menuntut ilmu cuma sehari 3 jam, ada yang menuntut ilmu 1 minggu 1 kali, ada yang menuntut ilmu sebulan sekali, ada yang siang malam penuh dengan ilmu yang manfaat, baik berupa mengajar maupun belajar maupun mutalaah sendiri maupun tafakkur maupun mengarang-arang kitab yang manfaat. Alangkah bahagianya orang itu di dunia, bahagianya di alam barzakh, bahagia di padang mahsyar. Orang yang senantiasa pangkatnya itu tinggi, yaitu orang yang menuntut ilmu. Orang yang sudah dapat ilmu, pangkatnya itu tidak tetap, bahkan naik terus, jauh turun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau dia sakit, maka sakitnya itu mengangkat pangkat derajatnya. Dari kutub kepada kutbul aqtab. Dari kutbul aqtab naik kepada kutbul fard. Daripada kutbul fard naik kepada siddiq. Maka disitulah perhentiannya pangkat. Karena kalau naik dari siddiq jadi nabi, gak bisa. Maka penyakit-penyakit yang datang kepada orang-orang punya pangkat kepada Allah untuk menaikkan akan kelasnya. Bagaimana pondokan, sekolah di sekolahan diuji, maka ujian itu untuk menentukan kelasnya. Apa tetap di situ, apa naik kelasnya. Dan menetapkan pula akan pendapatan, apa 10 atau 9 atau 8 atau 4 kecil. Itu semua menentukan. Ada yang diuji 10 terus naik kelas menjadi kepala kelas, dapat gaji honor karena jadi kepala kelas. Setiap kali diuji dapat nomor 1, nomor 10 terus, derajatnya derajat yang bagus terus. Ya orang wahini itu dapat pengarannya di buku report itu apa namanya, yaitu kelingking yang nomor 1. Kelingking itu yang model kayak rambutan itu lah. Ya, rengkeng pertama, naik terus. Ujian itu 2 macam. Untuk menaikkan kelasnya ada ujian berupa duit saling banyakkan. Jadi orang-orang yang alim apabila duitnya bertambah maka pangkatnya pun bertambah juga. Bertambah duit, bertambah pangkat. Sebab duit itu ujian juga. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dalilnya. Kebaikan itu ujian juga, kejahatan itu ujian juga. Duit bertambah ujian, duit berkurang ujian. Sakit ujian, sehat ujian. Maka orang nang alim pabilanya sakit batinggi pangkatnya, apabila sigar pun batingkit jua, meningkat jua. Sebab terus menerus meningkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bujur aja kah? Waras iya kah? Isbah. No. Yarfa ini si fi'il mudhari maklum sudah, artinya tufidud dawam, naik terus. Jadi orang-orang nang kada alim hendak menuruti pangkat orang alim kada katuntian. Tapi ilmunya manfaat. Coba lihat orang alim ilmunya manfaat, hartanya menaik.
kemuliaannya menaik, muridnya bertambah, orang nang cinta bertambah. Asalnya nang cinta orang sekumpul aja, sekalinya bakal jauh pada sekumpul. Orang bawahan pulang cinta. Begitu tang ada benaik dia orang Istanbul pulang nang cinta. Orang Makkah pulang wali lagi, kutub lagi. Kutubnya Makkah datang, apa datang? Yaitu disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu, disuruh menuntut pangkat lawan nang bisa kumpul. Berarti nang bisa kumpul ini sangat tinggi daripada nang jauh-jauh itu tadi. Buktinya nang lain itu datang, karena orang nang datang itu mengambil. Yang menunggu memberi. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi Tuba 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 lahum Tuba lahum wa husnul ma'ab. Untung terus, tapi setiap orang untung pasti banyak jua nang dengki. Nah, nang rasa diikut bidawang 4 miliar. Aduh, murid bertambah, harta bertambah, rumah bertambah, bangunan nang cagar sidin berujung bertambah, motor bertambah. Kekawalan nang jago-jago bertambah datang, bubuhan Sina Hamzah, Sina Ali datangan semuanya. Bubuhan datangan semuanya. Naduh, ujar ulama zahir, ulama nang ketujuan cari duit. Ya kan kawan mati ini nih, sedang ibanar hiri banarnya. Asal dikurukut bedang 40. Karena ilmunya kada manfaat, timbul dengki dan iri. Timbul takabur kada mau tawadhu. Orang jauh tawadhu mau datang menuntut. Orang parak takabur maka mahiri. Jangan mengaji mahiri masalah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Nah itu diuji, kita melihat orang begini ilmunya apa kita mau mengambil, karena kita kurang orang tuh labeh. Orang tuh mulia kita kada apa mau menghormat atau tidak, diuji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ujur Jakarta. Kita menghormat orang-orang ya ahli Quran. Jadi ada yang membaca basira, kita hormati. Ada yang membaca basira, itu kita hormati juga. Jadi menghormati itu ya mengamalkan apa bacaan mereka, kita turuti. Setiap orang dapat nikmat maka banyak nanghiri. Nanghiri itu macam-macam caranya. Tapi orang nanghiri itu kata Rasulullah SAW, seluruh ibadahnya itu tidak ada lagi. Bahkan di hadis lain menyebutkan imannya tidak ada lagi. Siapapun yang ada hiri di hatinya, imannya tidak ada lagi. Karena iman dengan hasad tidak ada berkumpul dalam satu hati seseorang. Ada iman, hasad hilang. Ada hasad, iman berjauh. Pantangan bakarubut bainas sama was sumur. Nggak bisa langit dengan sumur itu bersatu, nggak bisa, tempatnya sudah jauh. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Nikmat itu kalau diartikan yaitu seluruh benda sesuatu yang lezat. Itu kalau ditanya apa definisinya nikmat, jawabannya setiap yang lezat.
Setiap yang lezat, duit lezat jual lawan nang katuju duit. Jadi orang nang katuju lawan duit, orang-orang yang hobinya duit, maka duit itu kepada dia jadi nikmat. Nah, kalau dia yakin bahwa duit ini nikmat kepada saya, dia teruskan nikmat ini dari sopo, dari mun'im. Sopo itu mun'im, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan duit itulah dia selalu cinta kepada Allah. Inilah jalannya orang-orang nang berduit untuk cinta kepada Allah, di jalan duit. Sedikit banyaknya duit tidak jadi masalah, yang penting cintanya. Karena ada orang yang dilajari baru 3 hari, cintanya luar biasa. Ada orang yang dilajari puluhan tahun, cintanya nggak ada. Puluhan tahun sudah belajar, diberi makanan, lagi pakaian, lagi duit, lagi diberi. Puluhan tahun nang kayak itu tuan guru lawan inya, ada cinta-cinta lawan guru. Ada orang yang cuma 3 hari 3 malam dilajari, cintanya luar biasa. Karena dia itu betul-betul akalnya ada. Kalau orang punya akal, pasti cinta kepada yang memberi nikmat. Kalau akalnya nggak ada, nafsunya yang ada, maka nikmat itu diingkarinya. Katanya nikmat ini dari saya, bukan dari Allah. Dari hasil keringat saya, dari hasil modal saya. Apakah modal itu yang menghasilkan ujungan? Kalau modal menghasilkan ujungan, berarti Allah itu punya teman, yaitu si modal. Jadi dua. Jadi bukan dari modal ujungan itu, tapi dari Allah. Modal itu juga dari Allah, apalagi ujungan. Disinilah orang-orang yang berduit tambah cinta kepada Allah dengan melewat duitnya. Bertambah duitnya, bertambah cinta, bertambah duit, bertambah cinta kepada Allah. Tapi kalau dia merasa, mengaku, meyakinkan bahwa ujungan ini daripada modal, maka dia mencintai si modal, yaitu si duit jua. Nah, sebab duit itu diulahnya Tuhan. Iya nang apik tah tuan guru telah kada cinta lawan Allah, cinta lawan duit. Iya nang kada kawam beri makani orang. Padahal mestinya tuan guru ini apabila ada orang belang makan di rumah tuan guru ini. Jadi murid tuan guru kan melihat riwayat guruku, apabila ada tamu mesti beri makan. Si murid ini karena boleh ke kampung memberi makan pulang lawan orang lain, ngarannya gin murid. Kalau ada tamu datang ke rumah guru tuh kada bersalaman lawan tamu, kecuali dulu maamna amplok dulu. Kalau ada keluar mendapati tamu, kecuali dulu amplok. Begitu keluar amplok di tangan, munjuk lawan tamu. Sebab idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Orang alim tahu di Quran. Kada kosong tangan bersalaman. Muridnya pulang melihat guru kunung kayak itu lawan tamu, maka si murid ini boleh ke kampung kayak itu jual, mun ada tamu jauh datang ke itu bersalaman. Jadi inya itu menggunakan duit itu untuk bersedekah karena inya cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah mesti menurut Allah. Allah punya harta kaya tapi dibariakan. Kita kalau punya harta kaya menurut Allah, kalau Allah membagi-bagi, kita pun membagi-bagi. Kadalamun disimpani, dikumpulkan aja. Begitulah kisahnya. Mudah-mudahan hantu-hantu yang ada di utak, yang di dada kita ini, yang di tangan kita, hantu engkel, hantu pelit ini, mudah-mudahan berjauhan ini si pelit, hantu pelit ini. Tuan guru datang tamu memasak 2 belek. Padahal yang dimaksud tamunya cuma orang 10. Kenapa jadi 2 belek? Pengumuman cagarnya datang tamu hari anu.
Itu aja. Badatang tamu, bamakanan. Kenapa jadi dua belek? Nih nang mendengar kabar nih empat dua makan maka penggancangnya nih. Nang bubuhan tupai ini. Ada nang banyak datang tamu hendak besurungan lu ke muka betampe. Artinya na undana kehebatnya. Antar inya ada na kayak itu. Pindah hendak ba tasadur aja lo. Duit kada keluar juga. Ada di antaranya yang kayak itu. Hati-hatilah. Kita sudah bungul kada alim hanyar kurang apik. Kada ingat ka sabda Rasulullah, wal jahilus sakhiyu ahabbu ila Allah minal alimil bakhil. Orang jahil tapi pemurah lebih dicintai Allah dari orang alim nang pelit. Mestinya orang jahil nang pemurah nih nang diciumi tangan sebab mempunyai ahabbu, ada mempunyai sahibul fadilah. Ahabbu kan ismu tabdil, nang sahibul fadilah itu siapa? Lamun orangnya alim pemurah pulang bah ini ya tadi di fitnah orang alim pemurah di fitnah. Coba pikir apa nih kan? Ya, kita kalau sudah jahil cari jalannya yang supaya dikasihi Tuhan. Pemurah, mestinya silaturahim itu apa arti silaturahim? Rahim kita datang, kita yang punya rahim yang menyambut sebagainya. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Ini hanya ujung tongkat Nabi Musa. Ini ujungnya aja baluman lagi main petang. Nabi Musa kalau mainkan tongkatnya Fir'aun mungkin tabhira. Artinya mamai sekali jalal. Ingat orang jahil apabila pelit kesian. Tapi kalau hendak dikasihi Allah, sahibul fadilah, ahabbu ismu tafdil, jadikanlah dirimu orang yang pemurah. Aku sudah bungul, apik pulang. Ada perlu aku nang bungul hendak menjadi orang pemurah. Tulak ke belakang rumah mencari kayu. Saparuh kayunya gasan sorong, saparuh bariakan. Kan pemurah juga. Nyabisi kayu, kayu yang dibariakannya. Ke belakang rumah mencari rumput. Saparuh cagar memberi makani sapi seorang, saparuh memberi orang yang bisi sapi. Mun hendak jadi orang jahil pemurah, kira di sahibul fadilah. Tapi kalau sudah duduk di takilaman, basurban bagamis bajubah, batas beh ganal nang kaya bigi binjai, tapi pelit apik, kada usah dong. Apa kata Rasulullah? Kada usah. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang yang bakhil itu musuhnya Allah walau tuan guru. Apa artinya? Jadi disebut walau kana aliman. Di sini menyebutkan nyata bahwa orang alim itu kada semuanya pemurah, bahkan banyak nang bakhil. Aliman nakirah. Banyak orang alim nang apik. Baik, namun apik bener aja. Namun apik tomak pulang.
Anak bapangentenan bapintaan, tuan guru hendak bapangentenan bapintaan, tuan guru hendak tulak haji bapintaan. Guru apa? Guru apa? Yuk, wanita melawan tongkat Nabi Musa, tabahera di beraknya. Manusia lawan kita menghormat karena guru dihormat. Hati-hati nang dihormat ini. Kalau pinata sumbalit, nih habis Nabi ini jangan dilupakan. Nang wal bakhil al bakhil aduwullah. Walau kana aliman, guru kah apabila bakhil musuh Allah. Lamun Allah memusuhi kita mencium tangannya, berarti kita tuh katuju lawan musuh Allah, berarti kita itu marah sama Allah. Perok bagi musuh Allah. Sidin apabila dicium tangan bebanget bakhilnya. Rasa jadi wali lalu sidin. Bakhil apalagi toma. Apalagi menyewa rumah kada bayar. Guru napa itu? Orang kan tahu benar aja, menurang tahunya kan lagi ya orang. Ke ini orang sifat. Hati-hati ini. Maka surban harap pada perguruan zorong, pinanya nih. Lilitannya nih. Aturannya nang basurban nih nang orang nang bungol tadi, orang bungol tapi pemurah. Sohibul fadilah itu nang patut basurban. Nang alim nang apik nenek kada usah basurban, tapi jangan cukup. Apa mengkopian yang biasa kan panas, mengkopian jangan ada keluar angin.